Saya Relo Kevin Pratama akan mewawancarai Bapak Bagus, yaitu guru BK. Di sini saya akan bertanya, Pak, apa itu kenakalan remaja menurut Bapak? Oke, kenakalan remaja menurut Bapak ya. Oke, menurut Bapak kenakalan remaja itu adalah perilaku yang menyimpang. Tahu perilaku yang menyimpang? Perilaku yang menyimpang, yang melanggar. Yang pertama itu norma. Oke, dia melanggar norma itu adalah perilaku yang menyimpang. Yang kedua, norma agama dia melanggar, dan norma hukum itu adalah perilaku menyimpang kenakalan remaja. Sudah, ada lagi? Pak. Menurut Bapak, apa saja contoh yang termasuk kenakalan remaja, Pak? Oke, ini dia contoh kenakalan remaja ya. Yang pertama itu ada beberapa tahapan. Ada yang di kelas yang menurut Bapak itu ringan, ada juga yang berat. Itu ada bermacam-macam kenakalan remaja ya. Contohnya, yang pertama kalau ringan itu bolos sekolah, itu termasuk bisa dibilang dikategorikan yang ringan. Yang kedua, usil dengan teman, terus masih banyak melawan sama guru, habis itu mengganggu, bullying, itu masih termasuk yang ringan. Ada yang beratnya apa? Contohnya, yang pertama tawuran. Abang tahu kan tawuran? Tahu. Tawuran itu sudah sangat berat karena satu, bisa melibatkan ke hukum. Oke? Kita tawuran, kita nggak sengaja ngebacok anak orang. Oke? Bisa ke hukum, bisa ke polisi. Oke? Yang kedua, mencuri termasuk berat. Kenapa? Melanggar hukum. Oke? Yang ketiga, narkoba itu sudah berat. Kenapa? Melanggar hukum, kita bisa masuk pidana dan masuk penjara. Oke, sudah sedikit paham? Oke, ada lagi kah? Oke, lanjut pertanyaan ini, Pak. Kenapa anak-anak bisa melakukan kenakalan remaja? Kenapa anak-anak bisa melakukan kenakalan remaja? Kalau dari Bapak, yang pertama yang jelas itu adalah dari diri dia sendiri. Diri dia sendiri itu harusnya sadar. Oke, saat dia ingin melakukan kenakalan remaja, kalau dia sadar dengan diri dia pasti tidak akan melakukannya. Benar nggak? Benar. Kalau dia sadar dan dekat dengan Tuhan, dia nggak akan melakukannya. Itu yang pertama, dari diri sendiri. Kalau emang dari diri sendirinya sudah tidak baik, gimana orang lain? Kan begitu. Walaupun nih Bapak sebagai guru BK mengingatkan kamu, nak, jangan melakukan ini loh, nak, ini nggak baik untuk kamu. Tapi kalau diri kamunya sendiri nggak bisa diomongin, ataupun diri kamu sendiri nggak baik, kamu bakal tetap melakukan itu, walaupun sudah diomongin sama. Bener nggak? Benar. Iya, itu diri sendiri yang pertama. Yang kedua itu ada, ya bisa dibilang keluarga yang kurang harmonis. Keluarga yang kurang harmonis itu juga bisa mempengaruhinya. Kenapa? Tahu nggak? Enggak. Oke, jadi gini. Keluarga yang kurang harmonis itu bisa mempengaruhi kenakalan remaja. Yang pertama, dia harusnya bisa cerita nih sama orang tuanya. Ya, dia butuh kasih sayang sama orang tuanya. Karena dia kurang kasih sayang dari orang tuanya, dia cari perhatian. Cari perhatiannya ternyata salah. Larinya kemana cari perhatiannya? Kayak tadi yang contohnya tawuran. Dia cari perhatian kan? Dia pengen diakui. Makanya keluarga itu sangat mempengaruhi kelangsungannya siswa agar tidak mengikuti kenakalan remaja. Yang ketiga ada lingkungan. Lingkungan itu tempat mereka gaul, tempat mereka di mana bermain. Itu dapat mempengaruhi itu. Yang pertama, dia misalkan, Bapak mau tanya deh, kalau kamu bermain dengan teman-temanmu yang berjualan parfum,
kira-kira kamu wangi atau enggak? Wangi Pak. Wangi. Kenapa wanginya? Karena udah berteman sama dia. Karena ya minimal kena deh semprotannya sedikit-sedikit, ya kan? Benar? Benar Pak. Oke. Yang kedua, kalau kamu bermain di tempat teman-temanmu yang berbau sampah, kamu ikut bau atau wangi? Bau kotor Pak. Benar nggak? Benar. Jadi lingkungan tempat tinggal itu mempengaruhi juga kenakalan remaja. Sudah ada lagi? Saya akan menjadi kepada saya. Bagaimana cara terhindar dari kenakalan remaja Pak? Cara terhindar dari Kenakalan. kenakalan remaja. Yang pertama tadi Bapak ulangi, kenali diri dulu. Kenali diri kamu sendiri. Ya, sudah kenal dengan diri kamu sendiri, terus kamu harus berhati-hati nak milih teman. Tadi kan Bapak sudah bilang kan lingkungan itu salah satu kunci, ya kan? Salah satu kunci agar tidak lingkungan yang baik adalah salah satu kunci nak. Lingkungan yang baik adalah salah satu kunci agar tidak terkena kenakalan remaja. Ya. Yang pertama pilih teman. Pilih teman yang baik. Jangan sembarangan milih teman, boleh bergaul. Bapak tidak melarang untuk kalian bergaul ke semua orang. Oke? Tetapi ada cara bergaulnya yang baik. Oke? Yang pertama, kamu harus punya batasan untuk bergaul. Ya. Batasannya bergaul gimana nak? Misalkan Bapak kasih contoh, ini ada nih beberapa temanmu dia pemakai narkoba. Bapak tidak melarang kalian bergaul dengan mereka, tetapi ada batasannya. Mereka juga punya ilmu nak, kita nggak bisa nyalahin orang, tapi mereka juga punya ilmu yang belum tentu kita tahu, benar nggak? Benar. Iya kan? Nah, kamu boleh bergaul dengan mereka, tetapi dengan catatan kamu punya penghalang, punya batasan. Oke? Untuk dapat apanya? Dapat ilmunya aja. Jangan yang negatifnya, begitu. Oke? Paham? Paham Pak. Ya. Terus? Yang terakhir ya Pak. Iya, boleh. Cara memilih teman yang benar agar tidak terjerumus kenakalan remaja. Cara memilih temannya. Ya. Menurut Bapak, teman ini sebenarnya bukan nomor satu ya, bukan nomor satu alasan kenakalan remaja ya. Nomor sekian kalau untuk memilih teman. Kembali ke diri sendiri sebenarnya ya. Oke, kalau emang kamu bisa analisis diri kamu, bisa sadar introspeksi diri, kamu bakal terhindar dari kenakalan remaja. Tetapi tergantung dari teman kamu juga. Ada beberapa persen yang bisa ikut-ikutan dengan teman. Cara memilih teman yang baik gimana nak? Yang pertama kita kenali dulu temannya. Dia ini orangnya seperti apa? Kita harus cari tahu dia. Oke? Cari tahunya bukan cuma di lingkungan sekolah, bukan. Di lingkungan keluarganya seperti apa? Ya, ada yang broken home, ada yang dia cari perhatian, ada yang kenakalan remaja. Kamu ikut-ikutan sama dia nanti, kan begitu? Kan kita harus hati-hati juga kan? Sudah begitu, kenali lingkungannya dia itu bergaulnya sama siapa aja nak. Iya kan? Kita kenali dulu dia lingkungannya di mana. Oh dia itu gaulnya sama si ustadz, siapa lagi yang baik, yang baik-baik. Boleh kamu berteman sama dia. Oke? Tapi kalau dengan misalkan dia narkoba segala macam, tawuran segala macam, boleh berteman. Tapi ada begitu saja. Terus ada lagi yang ditanyakan? Oke, mungkin cukup Bapak. Oke, mungkin cukup untuk wawancara hari ini bersama Bapak Bagus. Terima kasih Bapak Bagus. Sama-sama nak. Semoga sukses selalu ya nak ya. Dan semoga kamu terhindar dari kenakalan remaja. Apalagi kamu sudah kelas 9. Oke, siap? Oke, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.